Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang pajak daerah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Rizky dengan NIM 2113030104. Saya dari Hukum Tata Negara kelas B. Definisi pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting, yaitu untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah ini adalah otonomi dalam bidang keuangan serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti penyesuaian tarif atau perubahan dalam jenis pajak yang dikenakan. Perubahan ini biasanya diatur oleh pemerintahan daerah melalui proses legislasi. Selain itu, pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau biasa disebut dengan APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asal daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Jenis-jenis pajak daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Kita lihat yang pajak provinsi. Jenis-jenisnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Selanjutnya ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selanjutnya ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu PBBKB. Selanjutnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak rokok. Dari pemaparan poin-poin di atas, kita lihat yang pajak provinsi. Pertama ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor ini beragam. Berikut ini adalah rinciannya. Yang pertama, bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%. Kemudian, untuk kendaraan bermotor 2
atau yang kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Selanjutnya, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%, dan bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yaitu sebesar 0,20%. Yang kedua ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Untuk rincian tarifnya, yang pertama ada tarif biaya balik nama kendaraan bermotor yang ditetapkan masing-masing, yaitu penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Terkhusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing, yaitu untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun yang gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang pertama, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 5%. Yang kedua, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Dan diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua, jika sudah normal, maka peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Yang keempat ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Yang keempat ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan yang dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Yang kedua, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut, yaitu jenis sumber air, lokasi atau zona pengambilan sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan dimanfaatkan,
kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Selanjutnya, perhitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dengan menggali volume air yang diambil dengan harga dasar air. Selanjutnya, perhitungan harga dasar air sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dengan cara menggali faktor nilai air dengan harga air baku. Nilai perolehan air tanah dan harga air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 ditetapkan dengan peraturan wali kota. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara menggali tarif dengan dasar pengenaan pajak. Yang kelima, ada pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang tertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Kita lihat yang pajak kabupaten atau kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan juga pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya kita lihat dari pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua ada pajak restoran. Pajak restoran ini merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran yaitu sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya yang ada di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Keempat, ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas denda. Yang keempat, ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.
Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame, seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Yang kelima, ada pajak penerangan jalan, merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Yang pertama, tarif pajak yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, yaitu sebesar 30%. Dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Yang keenam, ada pajak mineral bukan logam dan batuan, merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam yaitu sebesar 25% dan tarif untuk batuan sebesar 20%. Selanjutnya yang ketujuh ada pajak parkir, yaitu merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 20%. Yang ke-8 ada pajak air tanah. Adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah ini adalah 20%. Yang ke-9 ada pajak sarang burung walet. Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak ini yaitu sebesar 10%. 10 ada pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak ini yang pertama, untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar, yaitu sebesar 0,1%. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar, yaitu sebesar 0,2%. Dan sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. 11 ada pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan sebagainya. Tarif dari pajak ini yaitu sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Dengan demikian, pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ini memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah atau kota tersebut. Pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.